Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini di webinar kita yang luar biasa, kami mengangkat tema media komunikasi di masa pandemi COVID karena menurut kami media komunikasi ini adalah salah satu kunci dalam menerapkan physical distancing. Nah, maka dalam membahas materi ini, kami pada kesempatan kali ini disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa, Kanda Ade Suryadi Putra S.Ikom, membahas media komunikasi di masa pandemi COVID. Sebelum kita menyampaikan materi dari Kanda Ade Surya, lebih baik kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Rizka Amelia. Kepada saudari Rizka Amelia, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil terima kasih kepada saudari Rizka. Semoga bernilai ibadah bagi kita dan ilmu yang kita dapat dari webinar kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum sampai pada penyampaian materi oleh Kanda Ade Suryadi Putra S.Ikom, sedikit saya akan menyampaikan biografi atau kurikulum vitae dari pemateri kita, yaitu nama lengkap Ade Surya Dwi Putra, kelahiran Pekanbaru 24 Maret 1994, bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti, Perumahan Undri, Blok A nomor 94, Pekanbaru. Kemudian pengalaman organisasi sebagai Kepala Divisi Inovator Nusantara Regional Riau. Kemudian Ketua Youth Vote Primek Cenger dan Kepala Departemen Bidang Lingkungan Relawan Muda Riau, sekaligus Ketua Forum Pemuda Remaja Kelurahan Air Putih. Itu sedikit kurikulum vitae dan biografi dari pemateri kita yang luar biasa. Langsung saja tanpa mengulur waktu lagi kepada Kanda Ade Suryadi Putra S.Ikom untuk menyampaikan materinya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sebelumnya. Maaf jika ada kesalahan teknis di dalam menyampaikan PowerPoint ini ada sedikit
kendala karena ada hujan di sini, jadi ada kendala dari teknis jaringan dan juga kita baru mulai. Sebelumnya terima kasih kepada panitia KKN ya, KKN dari UIN yang telah memberikan saya kesempatan waktu untuk bisa menyampaikan materi saya pada malam hari ini. Walaupun acara kita yang seharusnya tanggal 11 Agustus itu terpending karena di siang harinya ada terkena teknis jaringan di Telkomsel, jadi otomatis terkena jaringan dan acara kita dipending sampai lebih kurang hampir 1 minggu. Jadi baru kita bisa laksanakan pada malam hari ini 17 Agustus 2020. Izin memperkenalkan diri sedikit lagi. Saya Adi Suryadi Putra. Ini asal dari Pekanbaru dan jurusan kuliah itu ilmu komunikasi, konsentrasi broadcasting ataupun manajemen komunikasi di Universitas Riau angkatan 2013. Baik, saya akan menyampaikan sedikit terkait media komunikasi pada pandemi COVID-19. Media komunikasi itu adalah alat pengirim pesan ataupun saluran pesan atau alat yang dipilih oleh sumber menyampaikan pesan kepada sasaran. Jadi media komunikasi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini luar biasa, mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Sampai sekarang sudah ada iPhone, sudah handphone yang luar biasa canggih, kamera-kamera yang dulu kita hanya ngirim surat melalui tulis tangan, sekarang sudah bisa melalui email. Jadi terus mengirimkan barang melalui paket-paket seperti JNE, JNT, terus ada bermacam paket-paket lagi yang tergantung jangka waktunya berapa lama kita ingin sampai barangnya tersebut gitu. Jadi sekarang ini sungguh luar biasa media-media untuk menyampaikan komunikasi ataupun pesan yang ingin kita sampaikan itu lebih cepat daripada dulu, dan sekarang ini lebih cepat gitu. Kita melihat banyak media-media yang sangat aktif sekarang yang kita lihat. Ada beberapa media-media yang sangat aktif di beberapa tahun belakangan ini. Contohnya ini kita di Instagram. Ini kita belum menyinggung ya terkait media komunikasi di pandemi COVID-19. Kita jelaskan dulu terkait media komunikasi itu, baru nanti kita di terakhirnya masuk di media komunikasi pada masa pandemi COVID-19. Jadi media yang paling efektif ini sangat banyak sekali. Dari Instagram, Instagram sudah banyak yang memberikan fitur-fitur yang luar biasa. Kita sudah bisa live di Instagram, terus ada juga Facebook, live di Facebook, terus sekarang udah ada Zoom, ada Google Meet, dan juga sekarang ini ada juga yang lain-lain. Contohnya itu ada di Gmail, kita juga bisa download beberapa fitur-fitur yang luar biasa gitu. Lanjut, selanjutnya ini media-media yang paling efektif ada start the audience. Jadi beberapa media-media yang paling efektif ini untuk kita sampaikan ke audiens ataupun ke orang banyak itu sangat banyak. Contohnya ini paling banyak media melibatkan panca indera dalam penerimaan pesan dan mempermudah atau pembentukan persepsi. Lalu hasil penelitian pengaruh panca indera terhadap daya tangkap seseorang adalah mata itu 75 sampai 87%, telinga 11 sampai 13%. Kalau hidung ini persentasenya sangat kecil, 3 sampai 3,5%.
tangan atau perabaan 1,5 sampai 6%. Lalu lidah kita ini media yang paling sedikit itu 1,3. Jadi memang media-media yang lebih efektif ini adalah media-media dengan beberapa komunikasi secara verbal gitu. Lalu pertimbangan-pertimbangan kita dalam pemilihan media itu pertama akses, terus cost-nya, teknologinya, yang keempat ini interaktifnya bagaimana, terus organization-nya, lalu novelty. Lalu kita lanjut ke slide yang berikutnya. Syarat-syarat pengembangan media itu ada visible, yaitu mudah dilihat. Yang selanjutnya ada interesting, bagaimana cara kita melihat. S-nya itu simple, sederhana. U-nya itu useful, isinya berguna atau bermanfaat. Yang selanjutnya itu A, akurat. Apakah pesan yang kita sampaikan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kadang sekarang kita melihat banyak beberapa pesan-pesan yang kita lihat di beberapa media-media online, yang kita lihat tersebar di mana-mana itu ada isu yang hoax itu. Jadi kita memang harus jeli gitu. Kita harus melek media. Melek media ini artinya bagaimana kita bisa memilih media-media yang baik untuk kita terima pesannya. Ya. Jadi kalau pesan yang disampaikan ini tidak benar, sebaiknya kita bisa melihat beberapa melihat berita ataupun yang pesan yang kita sampaikan ini di beberapa media gitu. Misalnya beberapa isu-isu yang hoax, yang ternyata hoax atau tidak, bisa kita lihat perbedaannya di 3 media-media yang memang besar yang bisa kita percaya gitu. Nah, selanjutnya itu L, legitimate, itu masuk akal atau sah. Selanjutnya S itu structured atau terstruktur atau tersusun dengan baik. Bagaimana pesan yang kita sampaikan ini tersusun dengan konsep-konsep yang baik dan termodifikasi ataupun memang sesuai alurnya itu. Pesan-pesan yang kita sampaikan ini dengan baik. Tergantung bagaimana komunikasi yang kita sampaikan ini dan tujuannya. Maksudnya tujuan yang kita sampaikan ini kemana. Jadi kita menyampaikan pesan ini melalui media harus melihat dulu tujuannya kemana dan arahnya mau kemana dan apa yang ingin dicapai, targetnya apa gitu. Jadi harus ada target-target orang-orangnya, terus apa yang disampaikan itu harus jelas agar orang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya itu ada jenis media atau dimensi. Jenis media grafis itu ada 2 dimensi. Ada gambar, ada foto, grafik, bagan, diagram, poster, leaflet, dan folder dan lain-lainnya. Media 3 dimensi itu ada contohnya model atau pantom dan lain-lain. Media proyeksi ini bagaimana kita menyampaikan gambar yang kita berikan ini lebih besar gitu. Jadi layarnya secara lebar gitu. Contohnya itu slide. Ketika kita menyampaikan presentasi, contohnya sekarang ini kita menggunakan slide. Yang kedua itu ada OHT, lalu ada LCD. LCD ini bagaimana orang bisa melihat pesan yang kita sampaikan ini terlihat lebih jelas. Jadi nampak gambarnya ataupun apa yang kita sampaikan ini lebih besar dan nampak dan bisa dilihat orang banyak gitu. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh sekali terhadap apa yang kita sampaikan. Contohnya lingkungan yang sekarang ini memang lagi tercemar. Contohnya lingkungan yang tercemar
narkoba gitu, contohnya gitu. Bagaimana kita menyampaikan sosialisasi yang bisa mencegah orang ini agar tidak memakai bahan-bahan yang terlarang lagi gitu. Jadi lingkungannya harus kita lihat juga dulu. Lingkungannya harus kita lihat dulu, harus kita lihat juga, dan agar pesan-pesan yang kita sampaikan ini tersampaikan dengan baik gitu. Lalu kita lanjut ke klasifikasi media atau pengorganisasi media. Yang pertama, organisasi waktu itu penyusunan pesan didasarkan pada alokasi durasi. Yang selanjutnya itu ada organisasi ruang atau penyampaian pesan didasarkan pada alokasi jumlah halaman atau milimeter kolom. Yang ketiga itu organisasi ruang dan waktu. Contohnya TV, film, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada jenis media. Jenis media lini atas. Jadi media lini atas ini yang pertama itu ada media massa. Media massa ini media cetak, contohnya surat kabar dan lain-lain. Atau media visual. Kelebihannya ini sifatnya permanen dan sehingga penerapan efek lebih memungkinkan. Sifatnya space organisasi. Sifat space-nya organized atau isinya dapat lebih terinci dan lebih mendalam. Kelemahannya menuntut kemampuan baca reaktif mahal. Nah, selanjutnya nih internet. Internet ini sangat luar biasa. Bagaimana perkembangan internet yang saat ini sungguh luar biasa. Kita melihat perkembangan internet sekarang ini sudah luar biasa canggih gitu. Sekarang orang udah bisa main Mobile Legends, contohnya itu kan main PUBG dengan menggunakan internet, mengakses beberapa fitur-fitur yang luar biasa. Ada Telegram, ada beberapa Instagram, Facebook, terus ada beberapa aplikasi-aplikasi lain gitu. Jadi sekarang ini sudah banyak gitu. Dengan menggunakan internet, kita dapat mengakses media-media komunikasi yang bisa menghubungkan ke komputer jaringan dan di seluruh dunia. Jadi kita buka Instagram, kita bisa berteman dengan orang luar negeri, orang di luar negara sana gitu, dan kita bisa berkomunikasi lebih luas lagi gitu. Ataupun internet connected yang namanya, yang itu sebuah media dengan sistem komunikasi atau global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi dengan internet ini kita sangat bergantung sekali terhadap internet, apalagi dengan pemuda-pemuda milenial zaman sekarang itu. Kalau tidak ada internet, mungkin kita udah hampa hidupnya gitu. Nah, contohnya gitu. Dan tanpa media kita nggak akan bisa tidak akan bisa menyampaikan pesan secara langsung dengan media komunikasi yang harus kita gunakan secara positif gitu. Jadi dengan adanya perkembangan media sekarang ini, kita bisa lebih memanfaatkan dengan baik. Contohnya kawan-kawan KKN DR yang sekarang ini, KKN UIN, sungguh luar biasa bisa memanfaatkan media komunikasi dengan baiknya. Contohnya yang sekarang ini kita buat terkait talk show kan, ini sungguh luar biasa. Jadi orang-orang luar pun bisa mendengarkan ataupun mengikuti kegiatan yang kita buat ini sekarang gitu. Media komunikasi. Kita melihat ada beberapa media yang paling efektif pada masa pandemi sekarang ini. Dari tingkat sekolah hingga kantor menggunakan media tersebut untuk bisa melanjutkan suatu pekerjaan, pengajaran, dan membuat suatu kegiatan agar tetap bisa berjalan memakai teknologi yang kian canggih sampai saat ini. Nah, sekarang ini kita baru masuk ke media-media komunikasi yang memang paling efektif yang digunakan ataupun yang sering digunakan di masa pandemi pada saat ini. Yang pertama itu adalah Zoom Meeting yang kita gunakan saat ini. Zoom Meeting ataupun Google Meet itu hampir sama. Ini bagaimana kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang durasinya jarak jauh itu bisa terkonekkan
dengan menggunakan media komunikasi itu. Contohnya Zoom Meeting dan Google Meet. Orang bisa melaksanakan ujian, bisa membuat kegiatan talk show, terus upacara secara virtual, dan beberapa event-event lainnya gitu. Pengajaran-pengajaran secara online. Jadi sekolah pun sekarang sistem online, kuliah online, ada beberapa kegiatan-kegiatan dan pekerjaan juga secara online. Jadi media-media memang paling tinggi ataupun yang paling efektif, singkat, dibutuhkannya itu adalah Zoom Meeting dan Google Meet. Yang ketiga itu Instagram. Di Instagram sekarang ini banyak sekali orang di masa pandemi ini UMKM ataupun orang-orang yang berjualan ataupun yang membuka bisnis yang secara online gitu. Orang banyak mempromosikan jualannya dengan situs Instagram, baik itu bisa dibuat secara video, disebarkan secara story, ataupun menggunakan feed. Nah, jadi sekarang bagaimana kita mengemas media, kan media ini sudah ada, jadi kita bagaimana tinggal mengemas ide-ide kreatif ataupun konten-konten kreatif yang bisa kita salurkan itu dengan baik gitu. Selanjutnya ada WhatsApp. WhatsApp ini juga salah satu media-media yang paling efektif juga sekarang di tengah pandemi. Walaupun sebelum pandemi ini cukup juga efektif, tapi sekarang lebih banyak sih orang yang menggunakan WhatsApp. Dulu kan ada BlackBerry namanya. Kan. Nah, BlackBerry itu dulu. Tapi sekarang BlackBerry itu sudah diganti dengan adanya WhatsApp. WhatsApp ini sudah banyak juga fitur-fiturnya gitu. Fitur-fitur berjual secara bisnis, grup-grup bisnis. Nah, jadi sungguh luar biasa gitu. Kita juga harus memanfaatkan media-media komunikasi ini dengan baik. Jangan sampai kita salah menggunakan media tersebut. Selanjutnya ada Facebook dan Twitter. Satu lagi abang lupa. Satu lagi ada YouTube. Bagaimana kita di tengah-tengah pandemi ini orang menjadi youtuber yang sungguh luar biasa dengan ide-ide yang kreatif. Dengan adanya ide-ide kreatif, dengan mendapatkan sebanyak-banyaknya like dan subscribe, minimal itu 1000 subscribe dan like, orang-orang sudah bisa mendapatkan pendapatannya di sana sekarang ya. Jadi ada beberapa kawan-kawan abang juga yang sudah menjadi youtuber gitu. Padahal dulu awalnya itu dia malu-malu di depan kamera YouTube gitu kan. Jadi dia sebenarnya ada ide-ide kreatif untuk memasukkan beberapa ada ide kreatif konten-konten yang dibuat, cuman dia ini nggak biasa di depan kamera. Jadi sekarang ini dia sudah terbiasa di depan kamera dan alhamdulillah sekarang sudah ada pendapatannya di tengah pandemi gitu. Di tengah pandemi ini dia udah ada pemasukan lebih kurang adalah sekali bisa banyak juga dapat itu. Jadi dari YouTube ini orang adalah media komunikasi yang paling canggih gitu. Baik itu media pengajaran, media menyampaikan tata cara memakai masker, media-media untuk cara masak. Jadi banyak sih yang paling efektif ini media-media komunikasi pada masa pandemi COVID-19 kali ini gitu. Ini ada Google gambar-gambar media komunikasi. Ada Zoom Meeting, ada Google Meet, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Twitter. Ini baru dapat kiriman gambar ataupun gambar. Ini kebetulan ada kawan yang kuliah di luar negeri sana. Jadi mereka sekarang lebih banyak menggunakan waktunya menggunakan media komunikasi itu dengan internet gitu. Ada beberapa negara yang sudah melakukan virtual, tapi virtualnya di kelasnya terbatas. Yang contohnya sekarang ini gitu. Ini secara terbatas. Biasanya orang ini ramai dia melaksanakan kegiatan seperti ini. Cuman dia hanya masuknya cuma sekali seminggu gitu. Nah, ini media-media komunikasi internet yang biasa digunakan seseorang untuk melakukan komunikasi dengan baik gitu. Jadi
jejaring komunikasi ini menghubungkan antar komputer ke komputer lain. Mungkin itu sih sedikit dari abang. Sampai jumpa lagi di event kita selanjutnya. Mungkin ini yang dapat abang sampaikan. Mungkin kita banyak lebih ke diskusi nanti gitu. Kita di sini mungkin bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar gitu. Bagaimana kita mungkin kawan-kawan nanti ada pandangan atau masukan lain gitu. Mungkin itu dulu dari abang. Abang kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Anda atas penyampaian materinya yang luar biasa. Sedikit saya sampaikan, saya kutip sedikit kalimat dari Bang di mana media itu bukan menjadi hambatan di mana kita di tengah-tengah pandemi ini. Justru kita bisa menggunakan media untuk lebih menggali ilmu atau menambah ilmu, bahkan untuk menambah kekuatan ekonomi kita sendiri. Di mana tadi Kanda bercerita bahwa penggunaan media dengan baik, apabila seseorang menggunakan media dengan baik, maka dia bisa survive walaupun di tengah-tengah pandemi ini. Untuk teman-teman atau audiens yang ingin bertanya, boleh langsung disampaikan, atau di chat atau lewat live YouTube bisa juga. Izin Kanda, ini ada yang bertanya. Ya. Dari Miftahul Ihsan, saya bacakan aja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan media komunikasi? Kan sekarang sudah banyak public figure yang melempar opini-opini yang salah tentang COVID-19 dan membuat orang awam mudah percaya bahwa COVID-19 ini tidak dan akhirnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Kepada Kanda Ade Surya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mr. Lisan. Oke. Terima kasih Mr. Lisan, pertanyaan sangat luar biasa. Ini mungkin kalau nanti ketika saya menjawab ada kesalahan, mungkin kita sama-sama memperbaiki, karena di sini kita sama-sama belajar. Walaupun saya di sini lebih tua, mungkin lebih besar, mungkin kita sama-sama belajar nantinya gitu. Mungkin saya ulangi lagi pertanyaannya, bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan media komunikasi. Saya jawab dulu pertanyaan pertama, bagaimana cara bijak dalam mengedukasi masyarakat dalam menggunakan media komunikasi. Mungkin cara bijak kita dalam mengedukasi masyarakat dengan menggunakan media komunikasi, mungkin kita bisa mengedukasinya dengan membuat kegiatannya itu secara daring itu. Secara daring mungkin kita kalau timbanya mengedukasi ini tidak cukup sampai sekali gitu. Kita kalau mengedukasi ini tidak bisa hanya sekali saja gitu. Tapi harus berulang kali. Namanya juga mengedukasi. Sama sebelumnya juga ingin bercerita sedikit. Saya juga fokus juga ke lingkungan. Itu tentang bank sampah dan perubahan iklim juga, dan juga saya juga sering ke masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan mengarah ke lingkungan yang lebih bersih dan lebih baik. Sebenarnya awalnya dulu kita mengedukasi masyarakat ini memang hanya sekali, cuman kita berpikir lagi bagaimana kita membuat mengedukasi masyarakat ini dengan ide-ide yang lebih kreatif gitu, membuat ide-ide yang lebih bagus, semenarik mungkin gitu. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat ini tidak hanya dengan hanya ngomong kosong gitu aja, tapi kita tidak melakukan gitu. Jadi harus ada cara-cara ide-ide kreatif kita yang bisa kita berikan ke masyarakat gitu, agar bijak dalam menggunakan media komunikasi. Contohnya kita mengedukasi masyarakat ini agar tidak membuang sampah gitu. Jadi kita kasih juga beberapa
fitur-fitur yang bisa kita kasihkan, contohnya tong sampah ke area masyarakat tersebut, tong sampah, terus ada sapu, mungkin kayak gitu sih mungkin kita berikan gitu. Tapi kalau media komunikasi ini kan nggak mungkin kita kasih masyarakat ini handphone ataupun uh, uh, atau Android kan. Tetapi kita edukasi ini memberikan reward gitu, reward yang sederhana. Reward yang sederhana aja, tapi membuat mereka ini bisa sadar dengan menggunakan media komunikasi gitu. Kayak gitu sih. Terus kan sekarang banyak sudah public figure yang melempar opini yang salah tentang COVID dan membuat orang awam mudah percaya bahwa COVID ini tidak, dan akhirnya tidak, ini maksudnya apa nih? Orang awam mudah percaya bahwa COVID ini tidak ada ya maksudnya. Mungkin sedikit tentang maksudnya tidak mau mematuhi protokol kesehatan itu karena informasi yang gitu. Iya. Kalau kita melihat sekarang ini memang ada kalau saya melihat ada beberapa banyak public figure yang melempar opini-opini yang tentang COVID ini, melempar opini-opini salah tentang COVID gitu, dan membuat orang awam mudah percaya bahwa COVID ini lebih apa gitu, lebih agar sebenarnya kalau orang-orang public figure itu salah melempar opini itu mungkin dia hanya salah, mungkin yang menanggapinya, maksudnya yang menanggapi ini salah persepsi. Itu sih mungkin yang saya dapat tangkap dari beberapa public figure itu. Mungkin mereka membuat kegiatan, contohnya itu live di TV, ada yang tidak pakai ada yang tidak pakai masker gitu kan ketika buat kegiatan event-event gitu kan. Sebenarnya itu salah besar sih sebenarnya kalau saya mendengar isu-isu yang seperti itu. Maksudnya isu-isu yang mengatakan bahwa public figure melempar opini tentang COVID ini dan membuat orang awam mudah percaya bahwa COVID ini tidak mudah tertular gitu kan. Jadi sebenarnya kita sebagai orang awam juga harus bisa lebih sebagai orang awam kita harus lebih bisa menyikapi ataupun memberikan hasil yang baik gitu. Maksudnya hasilnya ini bagaimana kita tidak hanya menerima berita ataupun opini-opini yang salah dari satu public figure saja gitu. Mungkin tidak semua public figure sih yang melempar opini salah tentang COVID gitu. Kita harus banyak juga mendengarkan beberapa opini-opini lain di media-media komunikasi lain gitu, di media-media komunikasi yang lain di tengah pandemi COVID itu. Dan sebenarnya masyarakat ini tidak memakai masker ataupun kurang mematuhi protokol kesehatan. Mengapa mereka jarang terabaikan? Karena masyarakat Indonesia ini terbiasa lupa dengan karena tidak terbiasa. Contohnya kita memakai masker ini kan karena biasanya orang Indonesia ini kan jarang memakai masker juga. Palingan yang pakai masker hanya orang-orang yang biasa berhijab panjang. Biasanya kayak gitu. Biasanya kan banyak hanya perempuan yang biasa pakai masker. Kalau kita ini kan baru-baru ketika pandemi ini yang banyak pakai masker. Tapi itulah kebiasaan buruk itu yang memang harus kita ubah di tengah pandemi ini. Karena gaya hidup PHBS gaya hidup PHBS ini yang dulu sudah ada, itu mungkin yang sudah kita lupa. Jadi seharusnya masyarakat
yang masyarakat awam ini seharusnya masyarakat awam ini kan tidak, sebenarnya masyarakat awam ini kan tidak terlalu gimana ya, mungkin mohon maaf, kan tidak bodoh juga lah gitu, tidak bodoh atau kan tidak bodoh juga dan tidak mudah, tidak bodoh juga dan maksudnya tidak bodoh juga dan bisa lah mereka berpikir gitu. Sedangkan orang sekolah aja, sedangkan orang tidak tamat sekolah aja bisa itu berpikir dengan baik gitu. Opini-opini yang salah mungkin ada beberapa opini-opini yang bisa mereka tangkap ini dengan baik gitu. Jadi sebaiknya kita sebagai orang awam harus bisa sih lebih melek media dan bisa, jangan sampailah kita bisa terpengaruh oleh opini-opini yang salah gitu di tengah COVID-19. Mungkin kayak gitu sih, Jeb. Kalau dari abang, Jeb, kalau dari abang lebih kayak gitu sih jawabannya. Mungkin dari kawan-kawan ada tambahan ataupun ada masukan, silakan, karena kita ini sistemnya diskusi gitu. Kepada teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditambahkan, dipersilakan juga. Mungkin kurang lebih disampaikan dari pertanyaan Muhammad Ihsan, dari jawaban Kanda Adi Surya. Kalau kita ingin mengedukasi masyarakat itu intinya kita lebih kreatif dan menyampaikan ide-ide yang lebih bagus. Kemudian apabila ada informasi-informasi opini yang dirasa kurang benar sumbernya, bisa disaring atau dicari sumber-sumber terpercaya lah gitu, yang supaya kita tidak menjadi korban hoax dan tidak menjadi penyebar hoax. Kemudian biasakan diri untuk mulai mematuhi protokol kesehatan. Sederhananya, simpelnya memakai masker. Mungkin itu aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh di chat aja lewat live YouTube, bisa juga, atau disampaikan langsung. Ini nih live dari YouTube ya, Jel ya? Live dari YouTube ya, juga ya? Enggak. Oh enggak. Tapi itu nanti direkam gitu, Bang. Direkam ya. Oh gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman bisa disampaikan ke saya langsung, terus saya teruskan ke Kanda. Iya, karena terbatasnya kita, mungkin sekian dari webinar kita yang luar biasa pada kesempatan ini. Terakhir, untuk menutup webinar kita, lebih baik kita biar kita mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh saudara Raffi Naufal kepada saudara Raffi Naufal. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan webinar dengan tema media komunikasi di masa pandemi COVID-19. Webinar ini sangat besar sekali manfaatnya bagi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat rahmat dan rahim-Mu kepada kami, sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Dengan telah berakhirnya acara kami ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan luas kepada kami,
serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan kami lihat. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga benar ibadah untuk kita semua. Dengan penyampaian doa tersebut berakhir sudah webinar kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Kanda Ade Suryadi Putra SIKOM atas penyampaian materi yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada teman-teman juga mohon maaf kalau ada kesalahan, masalah jaringan atau hal yang tidak mengenakan, karena kesalahan datang dari kami sendiri, kebenaran datang dari Allah. Sekian dari penyampaian webinar kita pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.